benar. Tadi bukan WhatsApp tapi Telegram. Oh, Telegram. Hubungannya Telegram tersimpannya berbasis cloud di awan. Jadi saya sarankan para orang tua zaman now, para guru modern abad 21, cobalah menyimpannya di Telegram, jangan terlalu mengandalkan WhatsApp. Kalau WhatsApp HP rusak, ke bawah rusak datanya. Tapi kalau Telegram HP rusak, ada yang nyuri, data kita tetap utuh. Ya, tersimpan di cloud. Silakan artinya dibaca oleh Ibu Kepala dari Blora, Ibu Siti Humaidah. Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai pengampun, maka ampunilah aku. Hadis riwayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nomor 1, Bu Humaidah, Bu Kepsek. Nomor 1 keterangannya apa? Doa tersebut adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi kepada Aisyah istrinya ketika ia bertanya kepada Nabi, apa yang mesti aku baca andai aku mengetahui kapan terjadi Lailatul Qadar? Doa tersebut adalah doa yang paling utama diucapkan, tapi tidak berarti tidak boleh berdoa dengan doa yang lain. Garis bawahi yang paling utama karena contohnya langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Nabi doa inilah yang diajarkan kepada istrinya Siti Aisyah. Karena manusia pilihan Allah adalah Rasulullah Muhammad, maka ini adalah utama. Bisa dipahami maksud saya? Nah, tapi ada keterangan, tidak berarti tidak boleh berdoa dengan doa yang lain. Misalnya, selain doa yang tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, misalnya Ibu Humaidah kebetulan 10 hari terakhir Ramadan punya versi doa lain, boleh dibaca. Misalnya, ya Allah sekalian saja aku minta anakku diluluskan masuk perguruan tinggi, kebetulan lagi testing sekarang 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, itu boleh tidak? Boleh atuh Kang. Boleh, ya selagi itu kebaikan nggak apa-apa. Semoga ada jodoh buat aku. Nah itu mumpung apa ini? Mumpung momen Lailatul Qadar ya. Oke. Selain Ibu Kepsek dari Blora, barangkali ada yang mau jadi sukarelawan untuk membaca penjelasan tentang Lailatul Qadar, karena kita mengajinya ngaji bareng. Oke, saya ya. Siapa dari mana? Perkenalkan, saya Neng Ehat dari Cianjur. Salam kenal ya, silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang Lailatul Qadar. 1. Lailatul Qadar artinya malam yang agung. Kedua, konteks malam yang agung, sepakat ya. Lailatul Qadar. Kalau ada yang bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa sih Lailatul Qadar itu? Maka jawabannya malam yang agung. Lailatul Qadar khairum min al-fishr. Oke, sepakat. Nomor 2. Lanjut, Kang. Lanjut. Konteks Lailatul Qadar ada 2. Yang pertama, Lailatul Qadar dengan pengertian malam pertama turunnya Al-Quran yang hanya terjadi 1 kali dan tidak akan terjadi berulang kali pada setiap tahunnya. Nah, Lailatul Qadar ada 2. Bisa jadi Lailatul Qadar yang pertama atau yang kedua. Tapi Lailatul Qadar yang pertama hanya sekali, tidak mungkin berulang kali, yaitu malam pertama kali Al-Quran turun. Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Dikirimkannya oleh siapa? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad diajarkan, didakwakan, dibacakan untuk siapa? Untuk umat. Untuk umat, sampai nyampe dari Arab, dari Mekah ke Madinah, terus nyampe ke beberapa negara dengan khilafah Islam, nyampe ke Asia Tenggara, dan nyampe ke Cianjur. Masya Allah. Jadi orang Cianjur enggak mesti memaksakan diri
bertapa di Gua Hiro hanya untuk mendapat 5 ayat surat Al-Alaq. Cukup install dari Play Store. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Perjuangan Nabi berat. Untuk mendapatkan 5 ayat Quran saja, beliau bertahanus, berholwat, pergi ke Gua Hiro malam-malam, lalu didatangi makhluk yang bukan manusia. Gimana coba rasanya? Ya, langsung ngajarin Iqra lagi. Ma ana biqorin, aku nggak sanggup baca. Iqra Muhammad, baca. Ma ana biqorin, aku nggak bisa baca. Akhirnya 3 kali 3 percobaan, ya repetitif, mengulang-ulang, muroja dan sebagainya, jadilah Rasulullah bisa. Nah, Quran yang pertama turun itu sekaligus, yaitu ke langit dunia. Tapi di langit itu ke buminya atau ke dunianya tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Dipahami dulu, dari Allah ke langit dekat bumi itu Quran sekaligus atau dicicil? Cicil. Enggak, yang dicicil mah dari langit ke bumi. Oh, dalam tubuh. Sekaligus. Ulangi. Coba kita bayangkan dulu cloud, awan, ya, langit. Langit kan gumpalan awan ya. Langit pertama, langit kedua dan seterusnya. Ada berapa lapis? 7. Ya. Mak lu mau lebaran, cepat ingatannya, kue lapis ya. 7 lapis. Oke, 7 lapis langit. Oke. Dari Allah turun ke langit yang dekat bumi, Lauhul Mahfuz lah anggap. Nah, itu sekaligus atau dicicil? Sekaligus. Sekaligus. Nah, dari langit ke buminya, ke Nabi Muhammadnya dianterin Jibril, itu dicicil atau sekaligus? Dicicil. Dicicil. Sedangkan sekarang sudah menyebar semua 114 surat, lalu oleh Ibu Hajah Nunung diinstal dari Play Store, nginstalnya sekaligus atau dicicil? Dicicil. Di sekaligus kan kalau nginstal mah 114 surat. Emang ada yang install misalnya Al-Fatihah dulu dari Play Store. Oke. Oke. Ya, yang penting dipahami ya bahwa ada saat Quran turun sekaligus untuk pertama kalinya dari Allah ke langit yang dekat bumi di bawah malaikat Jibril. Belum ketemu Muhammad. Bisa dipahami nggak? Bisa. Belum ketemu Muhammad. Nah, itu mah malam Lailatul Qadar yang terjadi sekali-kalinya pada saat Quran diturunkan sekaligus, gedebut sekaligus. Itu mah sekali-kalinya. Tidak mungkin berulang kali. Sedangkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ya 10 hari terakhir ini. Jadi Lailatul Qadar bisa dalam konteks 2 ya. Pertama, Lailatul Qadar yang dimaksud saat Quran turun pertama kalinya. Dan yang kedua, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Boleh. Yang ketiga silakan. Siapa lagi? Oke, abdi dewe, Kang. Oke, siap. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di bulan Ramadan tidak ada ketentuan yang pasti dari Nabi Muhammad SAW. Kapan atau tanggal berapa terjadinya? Tetapi Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mencarinya di 10 akhir Ramadan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Lebaran tanggal berapa? 29 tanggal 1 Syawal. Kalau saya mah. Saya mah lebarannya 1 Syawal. Jadi mohon maaf kalau beda ya. Biasanya saya mah 1 Syawal. 1443 Hijriah. Nah, ada yang mungkin sama, ada yang mungkin beda. Yang jelas 10 hari sepertiga terakhir dari bulan Ramadan itulah momen tepat untuk menjemput Lailatul Qadar. Lail adalah malam, Qadar kemuliaan atau yang agung atau ketentuan Allah, kepastian Allah. Jadi Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Betapa mulianya malam itu karena Quran diturunkan. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat adalah, silakan. Hikmah dirahasiakan Lailatul Qadar agar setiap muslim bersungguh-sungguh dalam beribadah pada setiap malam Ramadan. Gimana kalau Nabi kasih bocoran? Hai Aisyah, hai Ibu Neneng Ehad, malam Lailatul Qadar itu malam Ahad, yaitu tanggal 27 Ramadan. Gimana kira-kira? Ibadah di malam itu akan gimana? Sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh kira-kira ikhlasnya teruji atau hanya karena dapat bocoran di malam itu Karena akan ada dapat Lailatul bocoran. Qadar. Nah, jadi dirahasiakan biar setiap malam selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan ibadah enggak cuma ngaji, ya, share kemanfaatan ibadah, nulis tentang keagamaan ibadah, nulis puisi yang menyadarkan orang akan agamanya itu ibadah, nulis pantun yang menyadarkan orang akan penghambaan dirinya kepada Tuhan itu ibadah, dan sebagainya. Bahkan senyum kepada saudara aja itu sodako, ya. Jadi jangan beralasan aku miskin nggak bisa sodako, tinggal lobakeun seuri we. Bisa ulah seri sorangannya, Kang. Tah eta karena waja'alna apa wa khalaqa apa ya? Ya ina ja'alna apa ya? Ajwajan apa bunyinya ya? Sesungguhnya aku menciptakan berpasangan, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Nah, gimana rasanya tepuk tangan kalau hanya satu tangan? Nah, dikhawatirkan tepuk pantat, maka ketawa pun berpasangan. 5. Jaminan dari Lailatul Qadar di bulan Ramadan ialah diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ramadan sekarang bulan apa? Bulan April. Nah, 11 bulan sebelum April berarti Ramadan tahun dulu, 11 bulan sebelumnya itu ada nggak manusia yang bersih dari dosa? Dalam 11 bulan ke belakang. Bayangkan, bulan kemarin aja kita mungkin pernah ngedumel karena telatnya sertifikasi. Sebelum-belumnya mungkin kita malas-malasan, nggak doyan ngaji. Bulan-bulan sebelumnya kita mungkin pernah ikut gabung di forum KGB, komunitas gibah bareng-bareng. Bulan-bulan sebelumnya kita mungkin pernah menyepelekan Quran dan Sunnah Rasul. Bulan-bulan sebelumnya mungkin kita nggak sabaran mendidik anak di keluarga, membelajarkan mereka kepada Quran Sunnah. Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Pengen tidak itu semua dibersihkan, diampuni oleh Yang Maha Pengampun? Pengen sekali. Maka manfaatkan Lailatul Qadar. Infak sodakoh menghapus dosa, ngaji menghapus dosa, sholat malam qiyamul lail taraweh menghapus dosa, plus zakat menghapus dosa, ditambah lagi iming-iming emeng-emeng 10 bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan yaitu Lailatul Qadar. Wah, tambah bersih. Gaya orang, teknik orang mencuci bersih beda-beda. Ada yang cukup 1 bilas, ada yang 3 kali bilas, ada yang pakai attack, ada yang pakai rinso, ada yang pakai bubuk bata, dan sebagainya. Akan iklan. Nah, tapi bagi orang yang ingin bersih banget, tentu banget kegilaannya. Gitu kan? Intensitasnya banget. Saya mah zakat udah, infak sering, rutin malah. Di komunitas Kausahaku setiap minggu saya infak 25.000 rutin. Dan disalurkan oleh bendahara membeli kitab-kitab para santri, anak yatim, dan menyediakan majelis untuk talabul ilmi. Tapi saya merasa ingin terus bersih-bersih. Saya tambah sholat duha, saya tambah sholat malam, saya tambah memberi makan orang yang mau buka puasa, biar pahalanya ngalir, dan seterusnya. Dan saya tambah dengan menjemput Lailatul Qadar. Betapa proses pembersihannya hebat. 6. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bahkan jumlahnya sampai 40 pendapat. Hal ini menunjukkan tidak adanya dalil yang qot'i atau pasti dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sip. Jadi jangan coba-coba ngarang-ngarang ya Lailatul Qadar misalnya tanggal berapa, enggak usah lah. Sekarang yang penting beramal baik, menjemput ampunan Allah dengan doa Lailatul Qadar. Sepakat ya? Sepakat. Oke, nomor 7 silakan. Nabi SAW tidak jadi menjelaskan Lailatul Qadar karena ada 2 orang sahabat di waktu itu yang sedang bertengkar. Nanti tugasnya Ibu Bendahara mencari siapa 2 orang sahabat itu. Google ya, googling. Kemudian tidak jadi, Rasulullah lagi ceramah, lagi ngajar PAI, nggak jadi dilanjutinnya karena ada 2 orang yang waktu itu sedang berantem. Nah itu ada hikmahnya pasti. Nomor 8. Menurut Syekh Muhammad Shaltut ya,
penjelasan tentang Lailatul Qadar sudah banyak bercampur tahayul, maka berhati-hatilah. Hati-hati, ada yang menganggap, saya mau dapat malam Lailatul Qadar tadi malam. Ada apa? Cirinya gedebong pisang, tunduk, sujud ke saya, itu tahayul. Hati-hati. Wah, apalagi saya pas malam Jumat, malam Lailatul Qadar dapat saya pulang dari masjid ya. Saya belum nyentuh istri, ternyata udah ada istri jadi-jadian ya di antara masjid dan rumah saya. Betapa saya mendapat anugerah itu di saat orang lain enggak dapat. Tahayul, jangan dipercaya. Nabi enggak pernah ngomong gitu. Do you understand? Yes, I Yes, understand. I do. Tukang es di Arado. Lanjut. Lailatul Qadar di bulan Ramadan tidak lebih daripada upaya peningkatan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagus. Satu guru satu pola pembiasaan. Pembiasaan Nabi adalah di akhir bulan Ramadan tidak tambah lemah tapi tambah bersemangat ya. Kalau mau libur ngaji mending 10 hari pertama Ramadan. Kalau mau rajin ngaji, mending 10 hari terakhir Ramadan. Artinya sunnah Rasul tambah kelebaran, tambah rajin. Ya, kita juga alhamdulillah sama sesuai sunnah, tambah kelebaran, tambah rajin. Ada yang rajin ke mall, ada yang rajin ngintip ATM. Ya, apakah Ibu Sri Mulyani sudah mencairkan gaji 13? Atau apa? Akif itikaf, fokus. Itikaf itu fokus. Ada yang fokus ke mall, ibu-ibu ya. Masuk ke mall dari pagi keluar maghrib. Wah, itu berarti itikaf itu. Fokus arti itikaf. Kalau saya kapan sairnya, Kang? Kenapa? Ya nggak jadi. Oh, kalau mau dijadiin sering-sering siram pupuk dan sebagainya. Jangan khawatir ya, tanya aja ke tukang es batu ya, balok. Insya Allah cair pada saatnya. Nah, lanjut ke 10. Tidak ada sholat khusyuk atau ibadah tertentu pada malam Lailatul Qadar. Tidak ada sholat khusus atau ibadah tertentu pada malam Lailatul Qadar. Enggak usah melebih-lebihkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Ibadahlah yang sederhana, apa adanya dari Rasul. Jangan ada apanya nih orang nih. Kok bikin aturan agama baru? Siapa nabinya? Nabinya kan Muhammad, bukan tetangga. Lalu kenapa harus ngikutin tetangga? Ikutinlah Nabi Muhammad. Caranya adalah baca Quran dan Sunnah karena itu adalah warisan warisan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi meninggal, Nabi bersabda, "Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 pusaka dan kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya." Apa itu? Kitabullah, Quran, was-sunnati Rasulullah, dan sunnah Rasulullah yang ada di hadis-hadisnya yang sahih. Jangan sembarangan ya, hadis itu informasi, info itu ada yang hoax, ada yang bal. Bal itu benar, akurat, dan lengkap dari Nabi. Hati-hati ya, jangan mewarisi ajaran Quran hadis ke keluarga dengan hadis-hadis yang tidak kredibel ya, tidak valid. Kasihan anak turunan kita. Nah, kemudian makna Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar turunnya di Mekah. Surat ke-97 sebelum adanya syariat puasa. Berarti Lailatul Qadar yang dimaksud di sini adalah Lailatul Qadar yang ada di bulan, bukan Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar di sini adalah saat pertama turunnya Al-Qur'an. Quran turun pertama kali itu Lailatul Qadar. Gitu. Di mana malam tersebut dinilai lebih bermakna dari 1000 bulan di zaman jahiliyah. Nah, dinilai bermakna daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah. Kan sebelum Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, kehidupan Arab itu jahiliyah banget ya. Doyan apa? Judi, tawuran, berantem, pemerkosaan, perzinahan, terus pokoknya 5M lah, main, madat, mabok, madon ya. Nah, semerawut, tidak mengenal aturan, penuh dengan kegelapan dan musyrik. Sampai-sampai patung berhala itu dijejerkan di setiap pinggir Ka'bah sebanyak 360 patung. Ya, itu. Maka ketika datang Al-Quran membebaskan semua kehidupan jahiliyah, berarti detik-detik datangnya malam Al-Quran itu adalah lebih baik ketimbang hidup 1000 tahun dalam kejahiliyah. Bisa dipahami nggak maksudnya? Halo? Bisa, Kang. Nah, lebih jelasnya seperti ungkapan seperti ini. Detik-detik proklamasi yang cuma beberapa detik memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu lebih baik daripada harus hidup 1000 tahun di zaman penjajahan. Ini soal high quality-nya.
quality time itu yang sekian detik memproklamasikan kemerdekaan itu lebih baik kualitas hari itu waktu itu ketimbang 1000 tahun tapi hidup di bawah penjajahan. Itu maksudnya. Satu malam ketika datangnya Quran itu mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang penuh iman dan penuh amal soleh. Itu lebih baik malam itu ketimbang ribuan tahun hidup dalam cengkraman adat budaya jahiliyah. Bisa dipahami ya? Sepakat? Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu untuk menunggu Bu Fenty. Marilah kita tilawah Quran surat Al-Qadar saja bersama Ibu Hajah. Nanya dulu, Kang. Doanya itu dibaca berulang-ulang berarti, Kang? Doa yang tadi Allahumma innaka afuwun, Bun. J. Kalau di saya mah suka dipakai buat pujian gitu di mushola gitu teh. Misalnya gini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Suka begitu. Jadi kita tanpa terasa bisa diucapkan berkali-kali gitu, berulang-ulang. Ya. Pinten, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang sambil menanti Bu Fenty untuk bahasa Arab, kita coba baca bareng-bareng di bersama Ibu Hajah Nunung, yaitu surat Al-Qadar, surat ke-97. Ya, mangga Kang. 1, 2, 7. 1, 2. Surat ke-97. 20. Tidak ada surat ke-197. Kang Asep. Ya. Urutan hadis tadi loh, Kang. Tulisanku tak cari kok nggak ada. Mohon petunjuk lagi. Imam Boleh. Ahmad, Imam Ya, Bukhari, boleh. Imam Ya. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nanti Bu Kepala Sekolah Blora Jawa Timur, Bu Kumaidah ketemu pada kajian hadis hari Ahad ya. Insya Allah di-share aja ya filenya ya. Oke. Lanjut Bu Hajah Nunung. Ya, terima kasih. Berapa ayat Bu Hajah? Allah. Satu surat saja ya. Iya, berapa ayat? 5 ayat. Betul. Surat ke-97 diturunkan di Mekah. Namanya Al-Qadar. Dimulai Bu Hajah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1, 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
2. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih dan saya kembalikan ke host dan moderator. Siapa moderatornya pagi ini, Kang? Itu di piket jadwalnya siapa? Biasanya Jumat. Oh. Lupa ya, siapa kadang-kadang Bu Pentinya mau masuk tidak? nanti dilihat dulu ya. Bukan. Bapak Ibu yang memerlukan software atau aplikasi Quran dan Sunnah itu di Play Store juga ada, tinggal diinstal aja di handphonenya, di Androidnya atau smartphone-nya. Kemudian nanti ditularkan ke anak-anak didik kita di keluarga maupun di sekolah. Jadi jangan sampai mereka terjebak menggunakan gadget hanya untuk Mobile Legend aja atau YouTuber aja. Jadi mendekatkan generasi dengan kitab sucinya dan sunnah nabinya. Pahalanya bagus, amal jariah. Alhamdulillah kita kedatangan dari Indramayu Bapak pengawas yang sekarang tugas di Bogor, yaitu Bapak Haji Muhammad ya. Alhamdulillah kausaku dari Indramayu. Gimana Pak Haji Muhammad kabarnya? Alhamdulillah. Di Bogor ya? Masih? Ya, di kantor. Alhamdulillah ya. Kemudian kita juga kedatangan Ibu Aini dari Tasik ya, Singaparna ya. Kemudian Ibu Linlin Nurbaniah Cililin ya. Kemudian Bu Nur Solihah Kota Magelang, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Magelang. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah ya. Kemudian Ibu Hajah Siti Jamilah Bontang, Kalimantan Timur ya. Ibu Hajah Siti Jamilah merupakan bagian dari penggerak ya atau pejuang subuh, guru penggerak, guru pejuang gitu. Bergerak, tergerak dan menggerakkan sesama serta kompak dan memberi dampak. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua. Kemudian Ibu Yulianti ya dari Cilegon kalau nggak salah ya, Ibu Yulianti. Kemudian Ibu Zuhro Aisyah. Ibu Zuhro Aisyah dari mana ya? Jogja. Jogja ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan ini semua menjadi komunitas takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil menanti Ibu Dr. Penti untuk materi bahasa Arab, kita sama-sama berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa itu ajaran Nabi kepada siapakah? Kepada umatnya. Pada Siti Aisyah. Siti Aisyah istrinya, lalu menjadi pelajaran bagi umatnya kita semua. Itu didapat redaksinya, informasinya di kitab hadis riwayat siapakah? Rawahut Tirmidzi. Betul banget, Masya Allah. Kang Asep, ini informasi dari Bu Penti, katanya hari ini izin. Oke, karena Bu Dr. Penti tidak berkesempatan masuk hari ini, maka kita langsung tutup saja.
Silahkan Ibu host dan moderator untuk menutup kegiatan kita kali ini. Dari saya cukup sekian. Buah mangga buah dukuh mangga atuh wa opik putra wayayah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.